Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Zulhat, mahasiswa Universitas Negeri Padang, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Angkatan 2019. Pada video ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang ruang lingkup dokumen dan informasi hukum, yang mana materi ini merupakan bagian dari mata kuliah pengelolaan informasi hukum yang diampuh oleh Malta Nelisa Essos M.Hum. Daftar isi yang akan dijelaskan di dalam presentasi ini yaitu buku hukum, buku bidang lain, buku rujukan, himpunan peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, laporan penelitian, hasil seminar hukum, naskah akademik RUU, clipping bidang hukum, berita negara, lembaran daerah, himpunan keputusan menteri, majalah hukum, majalah lain, surat kabar, brosur dan pamflet hukum, dan bahan pustaka non-buku bidang hukum. Langsung saja, yang pertama yaitu buku hukum. Pengertiannya, menurut KBBI 2016, buku adalah lembaran kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong. Sedangkan pengertian buku hukum adalah semua buku yang memuat atau berisikan topik tentang hukum dan pembelajaran hukum. Ini merupakan contoh dokumen atau buku yang saya lampirkan. Lanjutannya bagian isi. Buku yang ditulis oleh Dr. Yati Nurhayati diterbitkan pada tahun 2020 ini memiliki 329 halaman yang terdiri atas 10 buah bab. Bab 1 dimulai dari pendahuluan yang membahas tentang pengertian hukum, hukum sebagai ilmu pengetahuan, dan hukum masyarakat. Bab 2 berisikan tentang konsep dasar mengenai hukum, bab 3 mengenai azas, fungsi dan tujuan hukum, bab 4 mengenai sumber-sumber hukum, bab 5 mengenai mazhab dan interpretasi hukum, bab 6 mengenai hukum sebagai norma, bab 7 mengenai pembagian hukum, bab 8 mengenai sistem hukum, bab 9 mengenai bidang-bidang studi hukum, dan bab 10 mengenai lapisan-lapisan ilmu hukum. Yang kedua, buku bidang lain. Saya memilih buku bidang lainnya ini perpajakan. Pengertiannya, buku bidang lain adalah buku hukum tetapi membahas hukum bidang lain. Seperti buku yang berjudul Perpajakan dalam konteks teori dan hukum pajak di Indonesia. Bagian isinya, buku yang ditulis oleh Muskim ini berisi 8 bab. Bab 1 tentang sejarah perpajakan, bab 2 politik perpajakan, bab 3 dasar-dasar perpajakan, bab 4 ketentuan umum perpajakan, bab 5 pajak penghasilan, bab 6 pajak pertambahan nilai dan jasa dan pajak atas barang mewah, bab 7 penyelesaian sengketa pajak, bab 8 dinamika pajak daerah. Yang ketiga, buku rujukan. Pengertiannya, buku yang memuat informasi yang singkat dan padat tentang berbagai hal yang diperlukan oleh pemakai atau bisa juga artinya sebagai buku referensi. Contohnya dapat kalau dalam bidang hukum, contohnya yaitu Kamus Istilah Hukum. Kamus ini disusun oleh Putri Susanti khusus untuk istilah hukum. Di dalam kamus ini juga disebut terlebih dahulu petunjuk bagaimana cara pemakaian kamus, setelah itu baru berisi tentang berbagai istilah dalam hukum yang disusun secara alfabet. Yang keempat, himpunan peraturan perundang-undangan. Pengertiannya yaitu kumpulan peraturan perundang-undangan sebagian atau secara lengkap tentang suatu bidang atau suatu pekerjaan atau sesuatu kegiatan. Contohnya seperti Himpunan Peraturan Perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Himpunan perundang-undangan ini terdiri atas 3 undang-undang, 4 peraturan pemerintah, 26 peraturan Menteri Tenaga Kerja, 11 keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang K3, 1 instruksi Menteri, 3 surat edaran. Yang kelima, jurisprudensi. Pengertiannya, menurut Wikipedia, jurisprudensi adalah serangkaian putusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan yang kemudian memiliki kekuatan hukum yang
mengikat dan persuasif. Contoh dokumennya yaitu jurisprudensi yang dikeluarkan tahun 2008 dengan nomor 2356 K PDT 2008 tentang sebuah kasus. Yang keenam, laporan penelitian hukum. Pengertiannya, laporan yang ditulis oleh para peneliti yang berprofesi hukum atau mahasiswa yang akan lulus dari jurusan hukum yang sengaja melakukan penelitian terhadap suatu isu dalam bidang hukum. Contoh dokumennya, laporan penelitian ini ditulis oleh Yulia Komarianti yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan di Kota Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan dan pelaksanaannya di Kota Banjarmasin. Selanjutnya yaitu hasil seminar hukum. Hasil atau laporan dari diadakannya kegiatan seminar yang bertemakan hukum. Penulisan hasil seminar hukum bertujuan untuk memberikan laporan jalannya acara seminar. Contohnya, laporan hasil seminar ini merupakan laporan hasil seminar nasional ke-7 yang bertempat di Jakarta dengan waktu pelaksanaan 12-15 Oktober 1999. Penyelenggaraan seminar dimaksudkan untuk menampung berbagai pemikiran untuk membangun hukum nasional dalam memasuki era baru. Selanjutnya yaitu naskah akademik. Pengertiannya, naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Contohnya yaitu naskah akademis yang ditulis oleh Ketua Kelompok Kerja Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Sulistiyowati, dengan tujuan mengevaluasi dan menganalisis persatuan perundang-undangan terkait, mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, dan urgensitas pembaruan hukum dagang Indonesia. Yang kesembilan, clipping bidang hukum. Pengertiannya yaitu guntingan atau potongan bagian tertentu dari surat kabar, majalah, dan sebagainya berkaitan dengan bidang hukum yang kemudian disusun dengan sistem tertentu dan disimpan menjadi dokumen. Contohnya yaitu clipping yang diambil dari Metro News. Judul berita tersebut yaitu Nasib Denny Indrayani Tunggu Pakar Hukum Pidana UI tahun 2012. Yang ke-10, berita negara. Pengertiannya, berita negara adalah koran atau media resmi yang diterbitkan oleh suatu negara untuk Indonesia. Berita negara diterbitkan oleh pemerintah untuk mengumumkan peraturan perundang-undangan dan pengumuman resmi lainnya. Contoh dokumennya yaitu Berita Negara yang dikeluarkan pada tahun 2016 nomor 113, memuat tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016. Peraturan Menteri ini terdiri dari 2 pasal, yang mana pasal 1 menjelaskan 5 pasal yang berubah dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 4 tahun 2014. Pasal 2 yaitu tentang kapan peraturan ini dapat berlaku. Selanjutnya yaitu nomor 11, lembar negara. Pengertiannya, lembar negara adalah, menurut KBBI 2016, lembaran negara adalah lembaran resmi yang dikeluarkan oleh negara sebagai tempat mengundangkan peraturan perundang-undangan tertentu. Contohnya yaitu lembar negara yang dikeluarkan pada tahun 2014 nomor 292 berisi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Terdiri atas 14 bab dan 89 pasal. Selain itu, lembaran negara ini juga dilengkapi dengan tambahan lembar negara yang berisi penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang ke-12, lembaran daerah.
Pengertiannya yaitu penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundangkan peraturan daerah dan keputusan gubernur ataupun wali kota dan bupati, yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata cara pembentukan peraturan daerah. Terdiri dari 12 bab dengan 50 pasal. Selain itu, lembaran daerah ini dilengkapi dengan lampiran sistematika teknik pembentukan peraturan daerah dan kerangka penyusunan peraturan daerah. Selanjutnya yaitu Himpunan Berseri. Himpunan Berseri adalah kumpulan dari peraturan menteri yang dikeluarkan oleh menteri-menteri tertentu, dihimpun dan dikumpulkan agar mudah dilihat dan dibaca oleh orang yang memerlukan informasi peraturan dari menteri-menteri tertentu. Contohnya yaitu Himpunan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Jilid 1 tahun 2018. Terdiri dari 2 peraturan, yaitu Peraturan Nomor 1 tahun 2018 dan Peraturan Nomor 2 tahun 2018. Yang ke-14, Majalah Hukum. Majalah Hukum Majalah Hukum Nasional adalah majalah atau jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Badan Hukum. Majalah Hukum Nasional adalah jurnal ilmiah terbitan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Contohnya yaitu Majalah Hukum Nasional Volume 51 Nomor 1 Tahun 2021. Berisi 7 artikel yang ditulis oleh penulis yang berasal dari berbagai latar belakang. Selanjutnya yaitu majalah lainnya. Saya milih Majalah Hukum Pajak. Majalah lainnya dalam ruang lingkup dokumen dan informasi hukum yaitu majalah yang di dalamnya masih membahas hukum tetapi dalam bidang lain. Contohnya seperti Majalah Hukum Pajak yang diterbitkan oleh Salemba 4. Majalah ini merupakan majalah hukum edisi 7 oleh Erli Suwandi. Yang ke-16, Surat Kabar. Pengertiannya menurut KBBI 2016, surat kabar adalah lembaran-lembaran kertas bertuliskan berita dan sebagainya. Contohnya yaitu surat kabar yang diterbitkan Kompas pada Rabu 5 Desember 2018 pada halaman berita politik dan hukum dengan judul Mutasi Masih Ada Masalah. Yang ke-17, brosur dan pamflet. Pamflet adalah media informasi yang berbentuk selebaran yang dicetak dan berisi informasi berupa teks dan gambar. Sedangkan brosur adalah selebaran cetakan yang berisi keterangan singkat tetapi lengkap. Yang ke-18, bahan pustaka dan buku dapat berupa bentuk rekaman suara seperti kaset. Dapat pula berupa media pandang dengar seperti mikrofilm, mikrofiche, sound slide. Dan dapat pula berupa kombinasi berbagai material dalam satu kesatuan seperti kit FAO. Contoh dokumennya yaitu CD database jurisprudensi yang merupakan milik dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyimak presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.